Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali lagi pada kajian ilmiah tentang Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan mengkaji salah satu tema menarik pada episode yang ke-22, yaitu tentang Uzlah dan Wahyu pertama. Pada kesempatan ini, sebagaimana episode sebelumnya, narasumber kita tetap yaitu guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, atau biasa dikenal dengan Habib Abdurrahman Ternate. Kaum muslimin dan muslimat menyaksikan kelanjutan dari episode-episode pada Sirah Nabawiyah ini tetap pada channel Habib Abdurrahman Ternate, dan kita akan menyaksikan berbagai topik-topik yang menarik pada episode-episode selanjutnya. Sekali lagi, kali ini kita akan membahas tentang Uzlah dan Wahyu pertama. Akan kita hadirkan narasumber kita, yaitu Habib Abdurrahman As-Sagaf. Saya ulangi, Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, guru kita, yang akan mengkaji dan menyampaikan kita, menjelaskan secara terstruktur bagaimana Uzlah dan Wahyu pertama dalam kisah Sirah Nabawiyah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Habib selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Habib, kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema penting dalam Sirah Nabawiyah, yaitu Uzlah dan Wahyu pertama. Saya persilakan kepada Habib untuk menjelaskan tema kita pada kesempatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Uzlah memiliki arti mengasingkan diri dalam waktu sesaat atau waktu yang ditentukan. Rasulullah SAW ketika menginjak usia 40 tahun, beliau sering beruzlah di satu gua kecil yang namanya Gua Hira. Di situ beliau beraktivitas dalam uzlahnya itu tafakur, ibadah, tadabbur, ta'allum. Itulah aktivitas-aktivitas di dalam uzlah. Jadi memberikan waktu di aktivitas kesibukan yang begitu padat. Nah, beliau membagi waktu tertentu untuk beliau mengkhususkan waktunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan uzlah. Nah, usia 40 tahun ini Nabi sering uzlah di Gua Hira. Kadang sampai berbulan-bulan, namun dikirimkan pasokan makanan atau Nabi turun dari gua kembali ke rumah untuk sekedar mengambil bekal beliau. Setelah itu beliau kembali lagi, beliau beruzlah. Uzlah ini secara maknawi kita bisa membagi dua klasifikasi. Ada yang pertama namanya al-uzlah al-maddiyah. Uzlah secara fisik. Kita meninggalkan kesibukan-kesibukan aktivitas kehidupan duniawi, kemudian kita meluangkan waktu 1 atau 2 jam untuk kita menjalin koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, muhasabah terhadap diri kita, atau berzikir, atau tafakur, atau tadabbur. Nah, ini satu metodologi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kita selayaknya seorang mukmin harus punya waktu di setiap harinya, waktu uzlah. Jadi uzlah bukan berarti meninggalkan pekerjaan, meninggalkan manusia, tapi substansi daripada uzlah mendekatkan dirinya kepada Allah. Uzlah terbaik sudah dicontohkan oleh Nabi, yaitu di waktu malam. Dengan apa? Dengan melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, ini bagian yang sangat berharga, hingga Allah sebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai tambahan pahala, sebagai tambahan karunia. Semoga dengan sholat tersebut Allah akan mengutus engkau, menjadikan engkau masuk ke dalam magom, pangkat yang terpuji. Jadi waktu uzlah terbaik adalah di waktu malam. Tidak perlu kita harus pergi ke
ke goa atau ke tempat-tempat tertentu. Uzlah yang sudah ditentukan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi bagi umatnya adalah uzlah di tengah malam. Ini pendapat Dr. Said Ramdan Al-Buti. Ada uzlah kedua namanya al-uzlah al-ma'nawiyah. Uzlah secara makna. Secara fisik dia sibuk dengan aktivitasnya, tapi tidak menghalangi aktivitasnya itu, tidak menghalangi dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah, untuk taat. Walaupun dia punya kesibukan, tapi kesibukannya itu tidak melalaikannya, dan hatinya itu selalu terkoneksi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkoneksi dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, terkoneksi dengan amalan-amalan yang baik. Nah, ini uzlah namanya uzlah ma'nawiyah. Rasul SAW di usia 40 tahun beliau menjalankan dua uzlah tersebut, al-uzlah al-maddiyah dan al-uzlah al-ma'nawiyah. Puncaknya Allah berikan wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Peristiwa ini terjadi ketika Jibril datang seakan-akan mengatakan kepada Nabi, bacalah. Dan Nabi mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ini menurut ulama-ulama sejarah. Tapi sebenarnya bisa ditakwilkan makna ini, bahwa bukan kalimat tersebut menunjukkan Nabi tidak bisa baca secara hakiki, tapi bisa dimaknai, saya tidak butuh baca. Kemudian kata Iqra, wahyu pertama, berarti ada yang dibaca. Kalau ada yang dibaca dan diperintahnya adalah membaca, maka yang diperintah pasti bisa membaca. Tidak mungkin diberikan sesuatu yang dibaca kemudian tidak membaca. Dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kemuliaan Nabi SAW, Allah utus untuk membaca kepada orang-orang yang kebanyakan tidak bisa membaca. Di kalangan kaum Quraisy, di kalangan penduduk Makkah. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي الضَّلَالِ مُبِينٍ. Ayat ini sudah menegaskan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kaumnya yang mereka tidak bisa baca dan tulis, untuk Nabi bacakan kepada mereka ayat-ayatnya, dan Nabi sucikan mereka, dan Nabi ajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Al-Hikmah ay makna as-Sunnah. Ayat yang lain juga Allah tegaskan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Allah mengutus seorang rasul yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang suci. Di situ yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Memang maksud daripada hikmah, sebagian ulama berpendapat Nabi tidak bisa baca tulis, disebut dengan Nabiul Ummi, itu untuk menguatkan mukjizat Al-Quran, sehingga orang-orang musyrik tidak bisa menuduh Nabi mengarang, bahwa Al-Quran itu adalah hasil karangan Nabi Muhammad. Mereka tidak bisa menuduh itu. Kenapa mereka tidak bisa menuduh itu? Karena mereka tahu Nabi tidak bisa baca tulis, sehingga tidak mungkin dikarang oleh Nabi. Ini pendapat ulama yang menyatakan Nabi Ummi, artinya Nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi ulama-ulama hakikat, mereka tidak melihat itu. Karena tidak bisa baca tulis adalah satu kekurangan, satu simbol kebodohan. Orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis adalah orang yang bodoh. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling pintar, manusia yang paling cerdas, sehingga dikatakan bahwa Nabi bisa baca tulis. Atau pendapat kedua, Nabi Muhammad tidak butuh baca tulis. Nah, ini pendapat para ulama tentang masalah Nabiul Ummi. Kata Ummi sendiri diambil dari kata ibu, sehingga bisa diartikan secara maknawi bahwa Nabi Muhammad, jika diartikan Nabiul Ummi, bisa kita artikan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi yang punya kasih sayang layaknya kasih sayang ibu kepada anak. Kasih sayang Nabi kepada umatnya sama halnya, bahkan lebih, dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, sehingga dinamakan Nabiul Ummi. Nah, ini beberapa perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah Nabiul Ummi. Wahyu pertama yang Allah berikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Ibnu Abbas menjelaskan secara spesifik proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan jumlah utuh. Jumlah sekaligus secara utuh dari lauhil mahfuz ke baitil izzati di langit dunia. Peristiwa turunnya Al-Qur'an dari lauhil mahfuz ke langit dunia itulah yang disebut dengan peristiwa yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Kemudian proses turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, inilah peristiwa nuzulul Quran, wahyu pertama. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Karena Allah isyaratkan turunnya Al-Quran atau turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad terjadi bertepatan dengan Ghazwatul Badar, Perang Badar. Nah, Perang Badar diketahui terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Yaumal Furqan, Yaumal Taqa Jam'an. Hari Al-Quran, hari bertemunya dua pasukan, muslimin dan musyrikin, yang ditafsirkan oleh para mufassirun yaitu Perang Badar pada waktu itu. Turunnya Al-Quran disepakati terjadi di bulan suci Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, inilah awal penerimaan wahyu yang Allah wahyukan kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa menjadi tolak ukur bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, dikatakan oleh para ulama, karena berkaitan dengan historis. Di bulan tersebut Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW surat Al-Alaq ayat 1, ayat 5 daripada awal wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Menarik ya, Bib. Ujlah dan wahyu pertama ya, tadi sebagaimana hikmahnya sudah jelaskan oleh Habib tadi. Ada satu hal yang menarik, kita dianjurkan untuk melaksanakan aktivitas ujlah yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah pilihan waktu, yaitu waktu malam. Mungkin waktu malam adalah waktu yang tepat ya untuk kita berujlah. Tetapi ada satu kendala ketika masyarakat pada saat ini ya, dianjurkan ujlah, di mana kalau waktu malam itu kan aktivitasnya sudah berhenti. Tetapi kendala kita pada waktu siang juga dianjurkan untuk ujlah. Bagaimana tips ataukah strategi ataukah cara yang tepat untuk kita selalu ujlah dalam kondisi di mana kita juga aktivitas ya, dunia modern seperti ini, mungkin hal-hal itu perlu menjadi satu petunjuk ya, Bib, untuk menjelaskan ini sehingga masyarakat juga memahami bagaimana cara kita berujlah di waktu aktivitas yang begitu padat. Silakan. Uzlah secara maknawiyah atau tadi yang dimaksud di tengah-tengah aktivitas kita beruzlah itu namanya al-uzlah al-ma'nawiyah. Ya, karena kita berada dengan manusia, berinteraksi dengan mereka. Adapun kita dalam keadaan sendiri namanya al-uzlah al-maddiyah. Orang yang melakukan al-uzlah al-maddiyah khususnya di tengah malam, jika dia lakukan dengan jangka panjang dan istiqomah, maka secara otomatis uzlah maknawiyah itu akan hadir walaupun dia berada di tengah keramaian. Jadi itu punya korelasi antara al-uzlah al-maddiyah dan al-uzlah al-ma'nawiyah. Namun jangka waktunya panjang, tidak sesaat. Dia harus terus istiqomah. Sebagaimana Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan dalam waktu yang singkat. Ibnu Abbas mengatakan 23 tahun. Anzalallahu al-Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya thumma nazzala mufassalan
ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanatan. Ibnu Abbas mengatakan Allah menurunkan Al-Quran dengan jumlah utuh dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzati di langit dunia. Kemudian Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW sesuai peristiwa bihasabil waqa'i selama 23 tahun. Ini sebenarnya simbol antara uzlah dengan wahyu itu punya hubungan. Artinya Allah memberikan ilham, memberikan taufik, memberikan petunjuk, hudan kepada hati kita untuk mencapai magam al-uzlah al-ma'nawiyah itu ketika kita istiqomah melakukan al-uzlah al-maddiyah. Kita istiqomah bangun malam, tahajud dengan durasi waktu, dengan masa waktu yang panjang, maka secara otomatis hati kita itu akan terdidik. Bisa menjadi hati yang uzlah secara ma'nawiyah walaupun di tengah-tengah keramaian. Nah, ini perlu al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ya, istiqomah lebih utama dari 1000 keramat, kata para ulama. Ya. Nah. Demikian begitu menarik ya bagaimana konsep uzlah dan wahyu pertama yang disampaikan oleh guru kita, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada episode yang ke-22 pada kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe pada channel YouTube Habib Abdurrahman Ternate. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.